istri, bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kewajibannya adalah melakukan al-iddad. Kewajibannya melakukan al-iddad. Iddad itu apa sih? Iddad itu adalah al-imtina'u minaz zinati waqtib. Jadi meninggalkan diri atau menahan diri dari berhias. Meninggalkan diri dari berhias plus memakai pakaiannya. Itu intinya. Ini dasar utamanya. Terus kemudian bagaimana dasar utama itu diambil, seperti kemarin sudah kita maknai. Jadi dasarnya itu adalah dari hadis Nabi. Yang pertama, dasarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Yang pertama adalah tidak halal, tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir untuk membatasi diri, prihatin. Maksudnya membatasi diri itu ya ada unsur prihatin dalamnya, mengurung diri atas suatu mayit, dari duka cita atas suatu mayit melebihi 3 malam, kecuali satu hal, kalau mayitnya itu adalah suaminya. Jadi kalau mayitnya itu suaminya, jadi tidak boleh melebihi 3 malam kecuali suaminya. Kalau suaminya itu malah harus 4 bulan 10 hari. Jadi malah harus 4 bulan 10 hari. Di situ tadi malah ditambahi. Jadi tu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau dia itu mengaku beriman kepada Allah dan sekaligus iman kepada hari akhir. Artinya apa? Artinya iman itu menjadi standar seolah-olah ini. Jadi iman itu seolah-olah menjadi standar. Jadi standar pengendali. Jadi kalau kamu menjadi orang yang beriman, seolah-olah bunyinya. Jadi kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan meratapi mayit lebih dari 3 hari, kecuali atas suamimu yang meninggal. Maka seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Nah, jadi ada penekanan tu'minu billah wal yaumil akhir, seolah-olah dipertaruhkan. Nah, kalau nggak beriman bagaimana? Ya silahkan saja. Kalau kamu ngaku nggak beriman ya silahkan saja. Mau duka cita sampai lebih dari 3 hari silahkan saja. Mau duka cita sampai nangis-nangis ya silahkan saja. Tapi taruhannya tadi itu tu'minu billah wal yaumil akhir, dan itu hanya diperbolehkan kalau suaminya yang pertama. Hadis yang kedua, la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zaujin. Sama hadisnya sama, inti hadisnya sama bunyinya. Jadi orang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka batasannya adalah 3 hari juga kita. Itu untuk kematian selainnya zaud. Kalau untuk kematian zaudnya maka sampai arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi sudah ditetapkan oleh Nas 4 bulan 10 hari. Nah, itu ya. Terus kemudian masih ditentukan lagi. Fala talbasu thauban masbubun illa thauba asbin
wala taktahilu wala tamassu tiban illa idza tahurrat. Ketentuannya ditambah dengan ketentuan tidak boleh untuk berhias. Perhatikan sini, jangan ngobrol. Jadi tidak boleh untuk melakukan berhias. Artinya kalau ini sabdanya Nabi berarti sifatnya adalah mansus. Kalau ini sabdanya Nabi berarti sifatnya adalah mansus. Berarti tidak boleh dilanggar. Berarti tidak boleh dilanggar. Artinya bagaimana? Berarti kalau misalkan kok perempuan itu ditinggal mati, maka dia harus melakukan hal ini. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah suaminya. Berarti ini sifatnya adalah ta'abudi. Artinya kalau ta'abudi sudah jangan ditengok-tengok lagi. Lakukan apa adanya. Cuma dari dua hadis yang menjadi dasar utama yang tadi, yang sudah disebutkan oleh Musonef tadi, sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lain. Masih banyak. Dari dua dasar hadis yang disebutkan ini tadi, ya, kemudian yang jadi perbedaan pendapat itu adalah jenis perhiasan atau batasan sesuatu disebut perhiasan dan batasan sesuatu disebut berwangi-wangian. Di situ kemudian timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Utamanya ketika berbicara tentang masalah batasannya perhiasan itu kayak apa. Pakaian disebut berhias itu bagaimana? Terus bercelak itu disebut berhias itu bagaimana? Itu yang jadi objek utama kajian dari fikih kalau seperti itu. Jadi hadis ini tadi tidak ditolak lagi. Intinya ini adalah perintahnya Rasul. Kalau perintahnya Rasul berarti sudah masuk pada dzahir nas, atiullah wa atiur Rasul. Jangan ditawar lagi. Jadi sudah masuk. Kalau misalkan tidak melakukan terus bagaimana? Ya berarti maksiat. Berarti maksiat. Kalau maksiat berarti dosa apa tidak? Ya jelas dosa orang namanya maksiat. Berarti jelas dosa. Itu ya. Itu inti utama dari apa yang sudah kita baca. Terus kemudian jenis pakaiannya itu apa saja? Batasan pakaiannya disebut berzinah itu tadi apa saja? Itu sudah dijelaskan di bawah. Ada pengaruh uruf di dalamnya. Suatu pakaian disebut sebagai perhiasan kadang-kadang tergantung pada uruf masyarakat setempat. Kadang-kadang pakaian yang berwarna itu dianggap di suatu masyarakat dianggap sebagai bukan perhiasan. Tetapi di masyarakat lain pakaian yang berwarna memiliki corak itu sudah dianggap sebagai perhiasan. Seperti tadi dicontohkan di kaum mustasyisin, kaum semacam kaum Dayak namanya. Soalnya al-mustasyisin bin ahlil bawadi dari ahli hutan kan. Jadi ya seumpama kaum Dayak, kaum pedalaman namanya. Nah, mereka berhias, mereka melihat perempuan atau yang berpakaian berwarna sudah dianggap berhias. Untuk mereka sudah dianggap berhias. Maka pada waktu semacam itu maka memakai pakaian yang ke arah akdam yang menunjukkan kotor, istilahnya kotor, yang condong pada ke arah kotor warnanya, atau yang tidak mencolok, itu adalah merupakan yang dianjurkan. Jadi merupakan yang dianjurkan oleh syariat disebabkan oleh batasan urufnya.